Hai guys, selamat datang di video tips jualan praktis. Bisnis online jadi lebih mudah. Hari ini teman-teman kita akan membahas tentang kompetitor. Kebanyakan dari kita itu ketakutan ketika baru memulai bisnis online dan sudah ada kompetitor. Aduh, saya mau jualan produk A nih, tapi sudah ada yang jualan, harga lebih murah lagi. Nah, itu kadang-kadang membuat kita ketakutan. Nah, dalam video kali ini teman-teman akan saya edukasi tentang gimana caranya kita bisa bersaing, bisa berkompetisi meskipun ada kompetitor dengan harga yang lebih murah. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terus tekan tombol lonceng ya, agar kamu selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru jualan praktis. Pertama, yang perlu teman-teman ingat adalah kompetitor itu penting dalam bisnis online. Jadi, tanpa adanya kompetitor terkadang membuat kita itu motivasinya tuh lemah. Aduh, nggak ada kompetitor, berarti kita berjuang sendiri, kita tinggal edukasi pasar sendiri, padahal itu lebih berat daripada kalau kita punya kompetitor. Nah, dengan keberadaan kompetitor, yang harus kita lakukan adalah riset kompetitor. Setelah Anda melakukan riset kompetitor, apa saja yang bisa Anda riset? Bisa mulai dari harga, dari desain, bisa juga dari pelayanan, dan fitur-fitur apa saja yang disampaikan atau diberikan oleh kompetitor kita. Dari situ barulah kita olah. Kita olah, dan kita mulai dari yang pertama. Dari sisi harga. Kebanyakan dari kita ketakutan kalau harga kompetitor itu lebih murah daripada harga yang ingin kita jual. Nah, teman-teman tidak perlu takut karena meskipun harga teman-teman bisa lebih mahal daripada kompetitor, tapi kita bisa meningkatkan value dari produk yang kita jual. Misalnya, teman-teman ingin menjual pena seperti ini, menjual ballpoint seperti ini. Ketika Anda ingin menjual, kemungkinan dari kita menjual, Pak, tolong dibeli, harganya murah, warna hitam, desainnya bagus, tahan lama, misalnya seperti itu. Info-info seperti itu, customer itu tidak butuh. Yang customer butuh adalah apa yang membuat pena ini spesial, yang bisa membuat pena ini lebih baik daripada yang dijual oleh kompetitor. Nah, teman-teman bisa menambahkan yang namanya value. Jadi, meskipun misalnya nih, kompetitor menjual ini harganya Rp2.000, teman-teman pengen menjualnya Rp10.000, bisa nggak? Bisa banget. Dengan menambahkan value. Misalnya, teman-teman, Pak, Bu, jika Anda ingin membeli ini, Anda bisa mendapatkan post-it note juga. Jadi teman-teman mengeluarkan 10.000 tapi bisa dapat 2 sekaligus. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin misalnya modal Anda ini 2.000, ini 3.000. Modalnya cuma 5.000, tapi ketika ini terjual, langsung Anda bisa mendapatkan keuntungan 5.000 dari 10.000 ya. 10.000 kurang 5.000 modal kita. Nah, itu hanya salah satu contoh tentang value. Yang kedua, dari sisi desain. Nah, teman-teman kan sudah melakukan riset nih dari kompetitor. Kira-kira mereka desainnya seperti apa sih? Apakah mereka menggunakan desain yang cenderung anak muda atau cenderung lebih kaku? Teman-teman bisa riset itu semua, lalu teman-teman amati dan lakukan yang berbeda dari yang kompetitor lakukan. Misalnya, kompetitor melakukan desain di Instagram, desain feed-nya diatur sebagaimana rupa sehingga terlihat menarik. Nah, teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Teman-teman bisa hire seorang desain grafis, atau jika tidak punya keahlian desain, teman-teman bisa menggunakan aplikasi-aplikasi desain yang tersebar banyak sekali di online, seperti Canva gitu ya. Atau kalau teman-teman punya skill juga dalam desain, teman-teman bisa gunakan seperti Photoshop dan yang lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah, dan ini yang menurut saya paling penting, yaitu pelayanan. Kita harus melakukan riset ke kompetitor tentang pelayanan mereka. Bagaimana cara mereka melayani customer mereka. Misalnya mereka fast respon atau ternyata mereka slow respon.
atau misalnya mereka selalu on sepanjang hari dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai malam bahkan 24 jam. Teman-teman lakukan riset dan teman-teman coba ikutin, kira-kira kalau memang ada yang bagus teman-teman boleh duplikasi. Misalnya kompetitor aktif di jam kerja saja, nah teman-teman bisa kasih value yang lebih dengan pelayanan 24 jam kalau memang 24 jam. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya bisa sampai malam, sampai jam 9 malam atau jam 10 malam, tidak masalah juga. Teman-teman bisa melakukan yang namanya CS ya, customer service dengan durasi yang lebih panjang dari kompetitor. Dan itu yang disukai oleh customer. Itu dari sisi pelayanan, dari jam kerjanya, jam pelayanan. Teman-teman juga bisa kasih pelayanan yang lebih baik lagi. Misalnya dari sisi bagaimana teman-teman ramah dengan customer, atau dari sisi yang lain juga, misalnya apapun yang customer inginkan teman-teman bisa menjawab. Nah, saya yakin dan percaya bahwa hal-hal seperti ini yang membuat customer itu bisa loyal dan memilih bisnis Anda untuk menjadi bisnis pilihan mereka. Nah, teman-teman, dari kompetitor apa sih yang bisa kita pelajari? Kita bisa amati, tiru, dan juga modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi ini memang bisa kita lakukan, tapi ingat, jangan melakukan plagiarisme. Ya, teman-teman, jangan melakukan plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Amati, tiru, plek. Jadi, dilihat produknya dibuat sama persis, dilihat desainnya dibuat sama persis. Jangan, ya. Nanti teman-teman malah bisa kena bumerangnya, bisa blunder. Oke? Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Nanti kedepannya kita akan terus membagikan video-video tips tentang kompetitor, tentang bagaimana menjangkau customer, dan tips bisnis online lainnya di video yang ada di channel Jualan Praktis. Jangan lupa dipraktekkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!